Dimohon berdiri. Wakil Presiden ya, tiba di tempat acara. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Pak Menko, Bapak Ibu sekalian, seluruh Menteri dan Kepala Lembaga, Wakil Menteri, rapat terbatas pada siang hari ini akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan tugas di Kemenko Ekonomian. Dan sebelum saya mempersilakan Pak Menko untuk menyampaikan fokus kerja dalam lingkup koordinasinya, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita tahu bahwa ekonomi global dalam 5 tahun ini dan perkiraan dari lembaga internasional tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit dan bahkan banyak yang menyampaikan menuju ke sebuah resesi. Oleh sebab itu semuanya harus kita antisipasi. Dan ini bolak-balik selalu saya sampaikan, kuncinya ada di yang pertama, untuk peningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor. Yang kedua, yang sangat penting adalah juga investasi. Artinya apa? Ekspor dan investasi, peningkatan ekspor, peningkatan investasi adalah menjadi kunci dari kegiatan kita di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, saya sudah menyampaikan baik pada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, pada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus tanpa henti. Kita telah menyelesaikan Indonesia Australia CEPA dan ini harus diteruskan ke negara-negara lain. Ini yang penting menurut saya sudah diselesaikan dan saya minta dalam akhir tahun 2020 ini bisa diselesaikan, timnya disusun yang fix, tidak berganti-ganti, kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga terus dikerjakan, yaitu dengan Uni Eropa. Ini nanti akan berkaitan dengan peningkatan ekspor plus dengan negara-negara yang tergabung dalam RCEP, yaitu 10 negara ASEAN plus 6 India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, New Zealand. Ini yang belum kita memiliki perjanjian perdagangan dengan mereka. Saya minta agar diselesaikan dalam akhir tahun depan kita harus rampung. Sehingga yang berkaitan ekspor ini betul-betul bisa kita lakukan. Juga free trade agreement dengan negara-negara Eropa, negara-negara Afrika. Ini penting sekali. Afrika, tolong dilihat. Yang kedua, yang berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada di bidang perekonomian yang menghambat
investasi yang menghambat ekspor. Dilihat betul agar juga segera ditindaklanjuti apa yang telah kita rencanakan mengenai menerbitkan Omnibus Law. Sudah kita mulai mungkin 2 bulan yang lalu, ada 74 undang-undang di situ yang akan kita kerjakan. Saya kira Pak Menko Ekonomian sudah paham mengenai ini, tolong dikoordinasikan dengan Menko yang lain yang berkaitan dengan ini. Segera kita identifikasi, segera kita pangkas, sehingga betul-betul apa yang tadi di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita kerjakan secara cepat. Dan yang terakhir, kembali lagi saya ingin menyampaikan mengenai transformasi ekonomi menuju ke sebuah industrialisasi, hilirisasi. Dari yang sebelumnya kita mengekspor bahan-bahan mentah, baik berupa nikel, boksit, alumina, batu bara, satu persatu harus mulai kita tata agar kita mengekspornya dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa langsung ke barang jadi. Inilah sebuah nilai tambah yang nanti akan memberikan daya saing kepada negara kita, dan saya minta langkah-langkah percepatan itu segera dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah insentif-insentif bagi industri, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan industri-industri yang berada di pedesaan. Hati-hati, kalau kita bisa menyentuh ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi kita. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kayak ini, waktu saya berikan pada Menko Ekonomi.